Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel YouTube Dunia Gokong. Bertepatan hari ini hari Sabtu. Alhamdulillah kita masuk di lokasi kawasan yang menurut informasi bahwa di sini ada benda bersejarah. Tapi kita belum tahu benda bersejarah ini sejenis apa. Kita akan selusuri dan kita akan ungkap sejarahnya. Mudah-mudahan benda bersejarah ini bisa kita buktikan dan akan kita selusuri unsur sejarahnya, ya. Oke pemirsa, ini ada satu penampakan. Nah, ini sosok penampakan yang barang makhluk nyata nih orangnya, ya. Nah, di sini lokasinya pemirsa. Nah, di sini ada sejenis pohon gede dan di sini juga ada pohon beringin tua. Dan di ujung sana juga masih banyak pohon beringin. Dan di sebelah sana pemirsa, kita melihat ada sosok atau rumpun bambu. Itu di ujung sebelah sana ada satu pohon rumpun bambu, yang kedua ada pohon rumpun bambu, yang ketiga di ujung sebelah sana juga ada pohon beringin tua. Nah, di sini juga kita lihat ada pohon gelam kalau orang Palembang bilang, tapi kalau menurut orang Jakarta gua nggak tahu ini pohon apa namanya, ya. Nah, ini pohon beringin tua juga pemirsa. Kalau saya lihat dari unsurnya kayaknya ada sosok makhluk-makhluk gaib, tapi kita belum tahu apakah makhluk gaib ini sejenis pusaka atau bukan. Nanti kita akan coba selusuri dan kita akan buktikan. Mungkin itu aja penjelasan kita dulu. Kita tutup dulu sementara, nanti kita akan lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel YouTube Dunia Gokong. Bertepatan hari ini hari Sabtu, sore mendekati malam minggu. Nah, malam minggu untuk bagi orang-orang lajang, bagi orang-orang yang belum punya keluarga, di hari Minggu ini mungkin untuk orang-orang lajang atau perempuan yang mempunyai pasangan, mungkin di hari Minggu ini hari kebahagiaan, hari pertemuan, hari reuni, ya. Nah, itu. Tetapi kita sebagai tim yang ada di sini, termasuk saya, hal-hal yang seperti itu kita tidak membutuhkan lagi karena kita sudah umur dan keadaan tidak sesuai lagi. Jadi di hari Sabtu dan di malam Minggu ini kita di sini tujuannya yaitu untuk mengungkap sejarah dan mencari benda-benda pusaka. Alhamdulillah hari ini kita mendapatkan lokasi, dan lokasi ini kalau saya lihat dari unsur lokasinya sangat meyakinkan. Mudah-mudahan di lokasi tersebut ini ada unsur sejarah atau benda-benda pusaka yang meninggalkan sejarah-sejarah orang terdahulu. Dan di situ juga saya menjelaskan pengambilan barang pusaka ini jangan melihat dari sisi pengambilannya. Setiap dari sisi pengambilannya, jikalau Anda itu percaya dari sisi pengambilannya itu bisa terwujud dan nyata, itu semuanya atas dasar dari kebesaran Allah. Tetapi jikalau Anda tidak percaya dari sisi pengambilannya, bukan dari sisi pengambilannya yang kita mau tunjukkan, tetapi unsur sejarahnya yang kita ingin buktikan. Karena setiap sejarah yang mau kita ungkap, pasti ada benda dan sejarahnya. Tetapi kalau seandainya bendanya tidak ada, hanya sejarah yang kita ungkap, ya, kita tidak bisa menjelaskan secara jelas kepada pemirsa. Maka dari situ, kita untuk mencari benda-benda ini bukan untuk menunjukkan dari sisi pengambilannya, tetapi untuk mencari unsur sejarah. Karena setiap benda yang dibuat manusia itu pasti ada unsur sejarahnya, baik benda zaman dulu maupun zaman sekarang. Tetapi ada perbedaannya. Kalau benda zaman dulu dibuat semata-mata untuk mempertahankan wilayah dan kerajaannya, dan orang zaman dulu dibuat tidak diperjualbelikan. Tetapi beda kalau pembuatan zaman sekarang. Kalau zaman sekarang itu dibuat semata-mata untuk diperjualbelikan, untuk menahan ekonomi dan perutnya, terutama
untuk tanggung jawab dia sebagai sosok seorang suami. Jadi yang mau kita buru ini bukan benda yang sekarang, tetapi benda-benda sejarah terdahulu. Ada juga benda-benda yang peninggalan masih sejarah Belanda atau zaman-zaman kerajaan. Jikalau itu memang ada unsur sejarahnya, kita akan ungkap sejarahnya. Dan di situ juga, jikalau benda bersejarah itu kita dapatkan selain dari pusaka seperti keris atau benda yang lain, jikalau kita mendapatkan sejenis batu cincin, jikalau batu cincin itu sangat bagus dan unik, kita akan berikan sebagai cenderamata. Nah, kita jelaskan arti cenderamata ini. Arti cenderamata ini penghargaan dari dunia gokong. Penghargaan dari dunia gokong ini kita berikan. Kenapa kita berikan secara cuma-cuma dan gratis? Karena yang kita berikan secara cuma-cuma dan gratis, tujuan kita hanya untuk memberi sebagai penghargaan rasa hormat kita sebagai dunia gokong. Karena dengan saudara-saudara dan dengan penggemar-penggemar saya, dunia gokong ini bisa berdiri. Tanpa saudara-saudara dan tanpa penggemar-penggemar saya, dunia gokong tidak akan maju dan dunia gokong tidak akan ditonton orang. Nah, disinilah letaknya rasa hormat dan terima kasih saya kepada penggemar-penggemar saya. Saya mendapatkan barang sejenis batu, kita akan berikan secara cuma-cuma dan gratis, tanpa dipungut biaya, terkecuali ongkos ongkirnya. Kenapa ongkos ongkirnya harus dibayar dengan orang yang meminta? Karena ongkos ongkir itu jasa pengiriman. Jasa pengiriman itu untuk orang yang dituju. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan cenderamata, tetapi Anda harus membayar ongkos ongkir atau jasa orang yang mengirimkan barang tersebut kepada Anda. Ini kita jelaskan secara mendetail agar supaya masyarakat bisa mengetahui. Dan setiap kita yang berikan cenderamata ini, jangan mengharap dari isi khodamnya. Karena kita buang dan kita kosongkan sosok benda pusaka atau sosok makhluk jin yang bersarang di dalam benda pusaka itu sejenis batu. Karena di dalam unsur agama Islam, kita tidak mau apa yang kita berikan, nanti orang yang menerima itu akan menjadi jalan yang sesat atau menyimpang dari syariat Islam. Karena di dalam hukum agama Islam menjelaskan, jangankan hukum agama Islam, hukum dunia pun juga begitu juga berlaku. Contoh, tanya aja dari aparat setempat atau dari pihak kepolisian. Kalau orang yang berjudi, ya, dengan yang bandar, itu kalau pihak dari kepolisian atau aparat bilang, itu orang yang berjudi dengan bandar, hukumnya lebih besar dari orang yang main judi daripada bandarnya. Karena bandarnya itu lebih besar dosanya. Kenapa? Tanpa ada bandar, tidak ada pasti ada yang penjudi. Nah, begitu juga, kita kembali lagi, apabila barang yang kita beri, ada khodamnya, kita belum tahu yang namanya manusia. Hari ini baik, mungkin besok belum tentu baik. Nah, maka dari situ kita berikan secara cuma-cuma dan gratis. Arti cuma-cuma dan gratis agar supaya yang kita beri itu, orang yang menerimanya itu tidak disalahgunakan dan tidak menyimpang dari syariat Islam. Maka dari situ barangnya kita kosongkan. Arti kita kosongkan sebagai cenderamata. Dan cenderamata itu sejenis batu. Batu itu walaupun tidak ada khodamnya, tapi kalau bernilai nilai tinggi atau batu tersebut yang sangat bermanfaat bagi orang-orang yang hobi dan menyukai dari benda tersebut, dia akan bisa memahami. Disitulah saya jelaskan secara mendetail pemirsa. Di situ juga saya menjelaskan juga dari sisi pengambilannya, kita akan memakai mediator garu dan memakai mediator minyak. Terakhir kita pakai pusaka, ya, bukan pusaka empu gadring, tetapi pusaka empu dapur, ya. Karena kenapa? Siapa tahu ini bermanfaat, ya. Nah, ini yang kita gunakan. Jadi 3 unsur ini, 4 unsur ini kita gunakan. Ada garu, pasti ada korek, ya. Ada minyak, pasti ada wanginya. Ada keris nogo dapur. Saya ulangi, keris nogo dapur, bukan keris nogo runting. Keris nogo dapur digunakan untuk suatu saat nanti dibutuhkan, ya. Jadi kita jelaskan ini secara mendetail agar supaya masyarakat, penggemar-penggemar kita bisa mengetahui. Karena yang kita buru dan kita cari ini bukan bendahnya, bukan barangnya, tetapi sejarahnya, agar supaya masyarakat bisa mengetahui dan bisa belajar lebih dalam lagi unsur sejarah. Karena kita hidup di dunia ini, kalau kita bisa mengetahui unsur sejarahnya, kita tidak akan salah melangkah ke jalan yang sesat. Kalau kita tahu sejarahnya, kita akan melangkah ke jalan yang benar. Ini yang kita jelaskan.
Oke pemirsa, kita tidak terlalu panjang lebar. Kita akan menyelusuri, tetapi sebelum kita menyelusuri, kita hidupi dulu dupanya. Tujuan kita menghidupi dupa, satu, untuk menjaga kenyamanan kita, karena kita masuk di lokasi hutan, banyak sekali serangga, terutama nyamuk, ya. Itu. Nyamuk di sini gede-gede pemirsa. Satu kali kita ditusuknya, itu gatalnya nggak ketolongan, karena nyamuknya di sini nggak punya perasaan. Untung aja nyamuknya aja yang nggak punya perasaan. Kalau kitanya nggak punya perasaan, mampuslah kita. Ini kayaknya cuaca tidak mendukung pemirsa. Baru kita buka cerita aja, Allah sudah memberikan keberkahan, yaitu hujan. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan buat kita konten dan untuk mengungkap sejarah, agar supaya hujan yang diberikan oleh Allah agak sedikit tertunda, agar supaya kita bisa mengungkap sejarah untuk masyarakat. Ini anginnya gede sekali pemirsa, jadi suka mati-mati ini. Iya, pemirsa, ada penampakan kakek-kakek keluar dari pohon. Tuh. Tapi nggak ganggu. Udah ngeliat kan pemirsa? Ada penampakan, asli lu, real, nggak ada settingan. Iya. Ayo Kir, sini mau lihat. Ayo, pemirsa, ada satu penampakan yang mudah, ingin melihat, menyaksikan. Ayo sini. Oke pemirsa, kita lihat posisi di sini. Saya sedikit agak merasakan ada sedikit getaran, tapi kita belum tahu sosok getaran apa yang ada di sini. Nanti coba kita selusuri dulu. Tapi sebelum kita selusuri, di situ juga banyak sekali sosok pamor atau kekuatan. Tapi sebelum kita ke situ, kita ke sini aja dulu pemirsa. Di sini. Oke pemirsa, kita lihat di sini ada sosok sinar. Sinarnya kita lihat di sini putih, agak kekuning-kuningan pemirsa. Saya sudah bacakan doa ruqyah. Biasanya kalau kita bacakan doa ruqyah, kalau di sini ada sosok makhluk jinnya aja, tidak ada benda pusakanya, sinar tersebut akan menghilang. Tetapi setelah saya bacakan doa ruqyah, sosok sinar ini masih tetap ada. Mudah-mudahan kalau kita lihat dari kita bacakan doa ruqyah tersebut, mudah-mudahan ada unsur sejarahnya atau benda pusakanya, ya. Itu satu penampakan pemirsa. Sini, dekat sini, nggak apa-apa, sini lihat, biar, sini duduk sini, biar tahu sendiri, nggak apa-apa, biar ada rasa keberanian. Ayo, ini ada satu pemirsa, nah, dia bawa senjata tajam, parang, tapi dia takut orangnya, ya. Mukanya aja seram, tapi kalau urusan-urusan kayak gini takut dianya. Ayo. Oke pemirsa, sebelum kita wujudkan, coba kameramen di shooting dulu. Kita akan wujudkan di sini ya. Sini kita akan wujudkan, ya. Mudah-mudahan di sini kita wujudkan, mudah-mudahan bisa terwujud. Kalau memang ini ada di sini ada benda pusakanya. Mau lihat nggak di sini? Penakut itu orang itu. Dapurnya ini susah kali ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
La haula wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. La haula wala quwwata. Allahu akbar. Subhanallah. Subhanallah. Allah akbar. Subhanallah. 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 Allahu akbar. Wa la haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar. Subhanallah. 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 Alhamdulillah pemirsa, kita mendapatkan sini. Mau lihat nggak? Nih, yang lo lewatin tiap hari, setiap hari. Ini yang pemiliknya, lahan. Tuh. Apa ini namanya? Batu. Lo kan suka batu kan? Nah, gimana? Bagus. Bagus kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pemirsa, kita mendapatkan sosok batu. Ini nggak ada khodamnya pemirsa. Nggak ada khodamnya atau sosok makhluk jin. Ini sejenis batu giok, tetapi unsur kekuatan dari alam, ya. Dan kalau kita lihat di sini unsur kekuatan dari alam, sifatnya hanya untuk menetralkan atau untuk melancarkan peredaran darah. Intinya untuk kesembuhan atau kesehatan, terutama untuk kesehatan jantung. Jadi kalau kita memakai ini, walau alam bisawab, mudah-mudahan peredaran darah akan stabil, detak jantung kita akan normal. Mudah-mudahan kesehatan akan lebih baik kalau kita memakai ini. Tetapi harus disentuh dengan kulit kita. Kalau tidak disentuh dengan kulit kita, dari unsur kekuatan dari alam ini tidak akan masuk melalui dari pori-pori kita. Jadi intinya batu tersebut ini tidak ada khodamnya, tetapi ada kekuatan dari alam. Kekuatan dari alam ini kembalinya untuk kesehatan. Arti kesehatan ini untuk melancarkan peredaran darah, untuk menetralkan jantung, dia akan menyentuh melalui dari pori-pori, masuk melalui dari pori-pori kita sebagai manusia. Tetapi kalau seandainya kita tidak memakainya atau tidak kita sentuh dengan kulit kita atau kita kantongi atau taruh dompet, barang ini tidak akan berfungsi untuk kesembuhan atau kesehatan. Jadi yang lebih bagus kalau bisa dipakai untuk cincin atau liontin, ya. Ini saya jelaskan. Dan ini tidak ada khodamnya. Gimana menurut Kang Jakir? Barangnya bagus, mantap. Tiap hari lewat di sini, nggak tahu ada di sini, tapi ngerasa kan? Tapi ngerasa kan? Lo lewat sini suka merinding kan? Ya? Di situ juga. Di situ, benar. Lo kalau sudah mendekati maghrib nggak berani sini lama-lama, ya kan? Ya. Dia manggil. Nah, itu. Nah, ternyata giliran dibukti kayak gini baru terbukti ada barangnya kan? Kira-kira merasa senang nggak kalau barang di sini gua ambil semua? Kira-kira ganggu aku dah. Kalau yang ganggu istrimu, ya. Apalagi kalau lu udah nggak ngasih uang apa tuh, uang belanja, pasti istrimu akan mengganggu, mulut nggak tahan ngoceh. Nggak ada di sini Kang Jakir. Yang namanya makhluk jin tuh nggak ada yang bisa membunuh manusia, ya. Tapi kalau untuk mengganggu kenyamanan kita itu memang benar, itu tugasnya makhluk jin untuk mengganggu. Tapi saya jelaskan, kita ambil ini semua. Justru malah Kang Jakir lebih aman. Ya. Iya. Biasanya kalau nebas, ngerasa nggak? Kalau nebas siang, pagi semangat. Kalau sudah menjelang azan zuhur, mulai gelisah. Apalagi kalau mendengar maghrib. Nah, rasa takutnya lebih tinggi daripada rasa berani kan? Lagi mau deket-deket nebas, bunyi kresek, gelisah. Benar nggak? Nah, ini permisa kita jelaskan. Dia yang membuka lahan ini. Ya, dia yang membuka lahan ini. Ya. Kalau dilihat mukanya ganteng, cukup seram, tapi kalau hal-hal yang seperti mistik atau makhluk jin, rasa takutnya lebih tinggi daripada rasa beraninya. Di sinilah kita akan tunjukkan, benar nggak? Hah? Lumayan. Lumayan. Apalagi lu nebang-nebang pohon-pohon itu, takut lu kesambet ya, ketenggoran. Nggak usah takut lah. Saya kasih tahu kuncinya. Kalau mau nebang, sebelum nebang itu bacakan Al-Fatihah 1 kali dulu.
Kalau bisa ayat kursi satu kali. Saya jamin mau gola jin apapun gak akan yang bisa mampu dengarkan ayat itu. Ini saya kasih tahu. Jadi ini yang pemiliknya pemirsa. Kita mau ajak lagi ya, untuk mewujudkan. Di pohon apa tuh? Pohon gelam itu ngerasa nggak lu? Ada kan? Ayo kita saksikan. Iya. Ini pemiliknya pemirsa. Pemilik membuka lahan, tapi kalau tanahnya bukan dia bukan tuan tanah. Jadi pemirsa, kita sudah mendapatkan satu benda pusaka, yaitu batu giok. Nah, di sini kan? Apa yang kira sini dekat sini enggak apa-apa. Saya mau tanya. Sini, rasanya nyaman banget. Nyaman. Terus kalau di sini ngerasa merinding enggak, tapi nyaman. Nyaman. Cak seolah-olah kayak ada yang melindungi. Ya, tenang, pokoknya kalau di sini tenang. Nah, tapi kalau di tempat lain gelisah. Nah. Itu kalau menurut dari batin Zakir ya, merasa di sini antara ada yang nyaman yang tidak nyaman kan. Di sini ada bendahnya atau sinar ya, tapi kita nggak tahu sosok benda apa atau sinar apa. Kalau sinarnya kita lihat di bagian sini ya, di bagian sini ada sosok sinar. Terus di sini juga ada sosok sinar ya kira. Yang ini sinarnya warna merah, yang ini sinarnya warna biru. Ya, itu. Nanti kita mau wujudkan. Selama ini Kang Zakir duduk di sini nyaman, ya. Nah, kenyamanan Kang Zakir itu saya kasih tahu. Kenapa bisa nyaman? Nah, karena ada sosok perempuan yang suka sama Zakir, makhluk jin. Itu. Ganggu. Ya, kalau dibilang ganggu, tahu sendiri aja. Kira-kira kalau suka doang nggak apa enggak? Ya, Ganggu. berarti kan kalau suka kan berarti ganteng namanya, ya kan? Nah, itu tinggal kembali ke Zakir sendiri. Kalau Kang Zakir misalnya suka sama dia, ya udah. Itu. Jadi saya jelaskan pemirsa, saudara Kang Zakir ini yang membuka lahan ini kan udah lama nggak dibuka. Udah berapa tahun ini? Udah 6 tahun pemirsa nggak dibuka. Ini dibuka sama saudara Kang Zakir. Dia memberitahu dan menghimbau kepada saya, coba-coba konten di sini Kak. Nah, itu. Nah, alhamdulillah dia duduk, kalau berdiri di sini istirahat, kalau habis bekerja dia beristirahat sini merasa nyaman. Nah, dia merasa tanda tanya kenapa kok bisa nyaman. Ya, tahu sendiri aja, laki-laki kalau ada perempuan yang cantik didampingi pasti nyaman toh. Nah, seperti itu juga Kang Zakir. Tapi saudara Kang Zakir tidak bisa melihat wujud aslinya, ya. Tetapi Kang Zakir hanya bisa merasakan kenyamanan, gitu loh. Nah, dari kenyamanan itulah Kang Zakir seolah-olah di sini kayaknya tempat yang paling enak untuk istirahat, dan sedikit pun tidak ada merasa kegelisahan. Nah, karena Kang Zakir nggak sadar di waktu Kang Zakir duduk di sini, di sebelah di Kang Zakir ada sosok perempuan. Itu. Nah, sosok perempuan ini insya Allah mudah-mudahan ada benda pusakanya. Nanti kita akan wujudkan. Kalau Kang Zakir mau, nanti kita kasih. Hah? Ya, kalau dia yang nggak ganggu sih nggak apa-apa. Ganggu enggak. Paling istrinya aja agak cemburu-cemburu. Hah? Iya, saya kasih tahu itu. Tapi kalau Kang Zakir mau, kita kasih. Nah, yang di sini kita lihat di sebelah sini ada sosok laki-laki juga. Kalau wujud palsunya sosok seorang kiai. Tapi kalau wujud aslinya tidak ada lain dan tidak bukan, ialah sosok makhluk jin. Ya, di sini juga nanti kita wujudkan. Tapi sebelum ini kita wujudkan ini di sini dulu ya. Coba kameramen dekatkan dulu. Nanti kita coba selusuri, kita sebut dulu di sini. Subhanallah, 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 subhanallah. Ini sengaja kita semprot di sini pemirsa, karena barang ini ada di dalam. Nanti coba kita wujudkan. Mundur, kalau sudah direkam mundur. Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim.
La haula wala quwwata illa billah. Inna ma'amru sarmasan ayyakula. Allahu akbar. Subhanallah. La haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah. Subhanallah. Allahu akbar. Coba enggak? Sambil di asap dulu, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. 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 Jadi kalau ada yang jatuh ya. Subhanallah. 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 Benar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Allahumma salli. Inna ma'amru. Allahumma salli. Subhanallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah. Allahumma salli. Alhamdulillah pemirsa, kita mendapatkan sosok batu. Ya, ini kayaknya batu mustika kecubung ini. Mungkin nanti kita akan coba selusuri. Gimana menurut Kang Jakir? Tadi ngeliat nggak ada. Mantap. Apanya yang mantapnya? Tiba-tiba ada. Tadinya kan ada. Ya, gua mau tanya yang mantap apanya? Apa batunya? Apa orangnya? Apa kebesaran Allahnya? Oh, Itu yang saya suka. Disinilah pemirsa kita jelaskan. Setiap manusia itu mempunyai kelebihan. Kalau bukan Allah yang memberi, manusia tidak akan bisa mampu. Jangankan pengambilan barang pusaka ini. Nyawa yang di dalam tubuh kita pun, itu semuanya milik Allah. Jadi jangan merasa berbangga diri, dan jangan mengagumi bagi orang-orang yang mempunyai kelebihan. Agungkanlah kebesaran Allah. Karena semakin kita mengagungkan kebesaran Allah, Allah akan memberikan hidayah dan rahmatnya kepada kita semua. Ini yang kita jelaskan. Jadi kita mengungkap sejarah ini semata-mata agar supaya kita dekat kepada Allah. Bukan dekat dengan sosok makhluk jin dan setan. Karena benda pusaka ini mempunyai unsur kekuatan. Kekuatannya ini sosok makhluk jin. Dan makhluk jin itu diciptakan oleh Allah semata-mata hanya untuk menyembah dan sujud kepada Allah. Termasuk kita juga sebagai manusia. Ini yang kita jelaskan. Jadi saya membuktikan ini agar supaya kita sebagai manusia mengintrospeksi diri mana baik mana benar, ya. Jadi jangan melihat dari sisi pengambilannya. Terwujud dan nyata, saudara Kang Jakir melihat sendiri dan menyaksikan semuanya itu atas dasar kebesaran Allah. Saya juga punya penyakit, saya juga datangnya susah, karena semua manusia itu tidak ada yang sempurna. Semuanya manusia itu ada waktu datang dan ada waktu pulang. Ada dilahirkan, pasti ada kematian. Ini kita jelaskan. Alhamdulillah, kita mendapatkan sosok batu yang penunggunya sosok perempuan. Kalau wujud aslinya, dia memakai rambut panjang, ya, pakai baju putih. Saya mau tanya dulu, selama buka di sini, pernah nggak mimpi perempuan cantik? Coba diingat-ingat, selama buka di sini, pernah nggak mimpi perempuan cantik? Seolah-olah seperti kayak berhubungan badan dengan perempuan cantik. Coba diingat-ingat dulu. Karena ini saya lihat ini dia suka banget dengan kamu. Dia pernah masuk dalam mimpi kamu. Nah, kita jelaskan kepada pemirsa, sosok makhluk jin bisa menyukai dengan manusia. Tetapi rasa cinta dan sukanya dia kepada manusia tidak seperti manusia. Kalau manusia bersentuhan, karena kenapa? Antara manusia bersama manusia bersentuhan, karena manusia itu mempunyai jasad, mempunyai ruh dan jasad. Tetapi kalau manusia suka dengan sosok makhluk jin suka kepada manusia, dia akan menyatu melalui dari mimpi. Kenapa? Karena manusia itu di waktu tidur, itu antara jasad dan ruhnya akan
lepas, ya. Nah, disitulah kita sebagai manusia terkadang kalau kita tidur suka ketemu dengan orang-orang yang sudah kembali kepada Allah, ya. Kenapa? Karena di waktu kita tidur itulah yang dikatakan Allah itu mati satu hari atau mati sementara. Kita bisa menemukan dengan orang-orang yang sudah almarhum, apalagi dengan sosok makhluk jin. Maka dari situ kita suka mimpi bertemu dengan sosok perempuan cantik, terkadang berhubungan dengan perempuan cantik. Itu pada dasarnya perempuan cantik itu bukan manusia, tetapi itu sosok makhluk jin yang ingin mengajak berhubungan badan kepada kita sebagai manusia. Maka dari situ Islam mengajarkan di waktu kita mau tidur harus berwudu dan harus membaca doa. Kenapa? Agar supaya kita tidur tidak diganggu dengan sosok makhluk jin. Ini yang kita jelaskan. Jadi kita pengambilan barang pusaka ini, dibalik itu kita mengungkap sejarahnya. Di situ juga kita menunjukkan bahwa setiap makhluk-makhluk jin itu ada kelebihan dan kekurangannya. Gitu. Saya berbicara seperti ini, saudara Kang Jakir ini sambil berpikir yang saya jelaskan tadi, benar nggak? Hah? Benar kan? Nah, disinilah manusia bisa membaca kebatinan. Nah, sampai sekarang belum ketemu kan? Arti mimpi itu. Belum. Tapi di dalam batin kamu bertanya, merasa ada, tapi lupa. Iya. Benar nggak? Kayak. Benar nggak? Benar, kayaknya tuh. Nah, tapi lupa. Apa sebelum buka ini, apa sudah buka ini? Nah, mimpi seolah-olah berjalan atau ketemu dengan perempuan cantik kan? Nah, ini permisal yang kita jelaskan. Kenapa saya bisa mengungkap hati saudara Kang Jakir? Karena sosok perempuan ini, saya lihat penunggunya ini setiap sekali saya mengungkap, matanya selalu melirik saudara Kang Jakir. Nah, itu. Nah, matanya ini, sosok perempuan ini selalu melirik kepada saudara Kang Jakir. Dari lirikan itu, saya lihat lirikannya itu tajam. Seolah-olah ada sesuatu yang sudah ada ikatan di dalam hati sosok makhluk jin ini. Ya, ini yang kita jelaskan. Jadi, intinya kalau saya kasihkan kepada dia, berkemungkinan tidak akan saya kasihkan karena saya tahu aja dia terlalu sayang kepada istrinya. Ya, saking sayang kepada istrinya, kalau melihat istrinya ngoceh-ngoceh, udah dia kabur saking sayangnya. Bener nggak? Ya toh? Iyalah. Laki-laki itu paling takut dengan perempuan kan? Iyalah. Karena manusia terkuat di bumi, ya. Bener. Diladeni perempuan, ya. Nggak diladeni kita jengkel, kuping panas. Nah itu. Jadi ini nggak pantas kita kasih ke dia. Nanti kita kasihkan yang satu aja. Nah ini yang satu ini sangat bagus sekali karena saya lihat di dalam hati dia nih suka dengan batu cincin, benar nggak? Ya. Benar. Nah, mudah-mudahan yang saya wujudkan ini sesuai dengan hati dia. Pada dasarnya dia suka dengan batu ini, tapi takut dengan isinya, benar nggak? Ya. Nah, disinilah permisa kita jelaskan ya. Ini kita amankan dulu, nanti kita akan buang isinya, kita akan berikan sebagai cenderamata. Coba dilihat dulu sini Kang Jakir. Kita wujudkan di sini. Coba Kang Jakir coba diperiksa di sini. Sini mau dibuka-buka sini boleh ya. Nah, oke, cukup. Nah, ini permisal sudah kita bersihkan ya. Gimana, kosong? Oke. Sekarang kosong. Coba kita bacakan doa dulu. Sebelum kita bacaan doa, kita semprot dulu. Subhanallah. Sini dulu kita semprot. Di sini juga kita semprot. Minta bantunya Kang Jakir. Biasa di sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar sallallahu alaihi wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, alhamdulillah wa la ilaha wa la hawla wa la quwwata illa billah. Inna ma'amru sarrasan ya. Allah subhanallah. Allah subhanallah. 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 Dorong ke atas pelan-pelan. Di mana tangan aku naik, Milo naik juga garunya. Subhanallah, terus. Subhanallah. Subhanallah. Naik pacul lagi.
Terus. Subhanallah. Terus lagi. Terus. Subhanallah. Allahumma shalli ala Muhammad. Inna ma'al usri. Subhanallah. Subhanallah. Allah. Turun kegarnya. Subhanallah. Allah. Allah. Alhamdulillah yang kita dapat apa ini? Permen ya? Permen kis. Gimana Kang Jakir lihat pengujutannya? Real. Real. Oke. Suka nggak? Sesuai nggak? Kalau dikasih suka. Ya. Sesuai Kak dengan keinginan Jakir. Ya. Ini barang ini sejenis batu. Batu apa namanya? Kurang paham nggak? Kurang paham. Oh, berarti hanya suka aja. Berarti sama dengan gua. Kalau batu kurang paham. Warnanya aja tahu ya. Batu hijau ya. Iya. Tapi nggak tahu batu apa ya enggak. Oke, pemirsa ini yang kita jelaskan. Batu yang kita dapatkan yang ini kita akan berikan kepada saudara Kang Jakir karena dia mau yang mempunyai lahan. Ya. Ini isinya kita buang aja ya. Iya. Mau nggak kira-kira? Iyalah. Untuk kenyamanan ya. Iya. Satu untuk kenyamanan, kedua saya tidak mau nanti Jakir akan menyimpang dari syariat Islam, ya. Oke, pemirsa, ini batunya ini ada sosok-sosok seorang kiai, tapi wujud palsunya. Tapi kalau wujud aslinya tidak lain hanya sosok makhluk jin. Jadi kita akan berikan Gunanya apa sebenarnya, Kak? pengasih, pembungkam sama tolak bala, ya. Tapi saya berikan ini kepada Jakir gratis. Tapi kalau gratis, isinya isinya nggak saya beri, ya. Karena saya tidak mau nanti Jakir nyimpang dari syariat Islam. Jadi Jakir kan hobi batu. Nah, gua kasih batunya aja, ya. Isinya gua lepaskan, ya. Oke, pemirsa kita buang dulu. Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli. Inna ma'al usri. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Inna ma'al. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Alhamdulillah, sosok penunggunya sudah kita lepaskan. Jadi sekarang ini posisinya tinggal batunya doang aja, karena kita ingin berikan kepada saudara Kang Jakir untuk rasa cenderamata. Dia sebagai penggemar kita dunia gokong. Ini Kang Jakir. Nah, hari ini kan dapat rezeki. Iya, kalau Jamila dapat. Itu. Jadi ada manfaatnya. Nih. Di sana masih ada juga benda pusaka. Di situ ada benda pusaka, di situ ada, dan di situ ada. Banyak sekali pemirsa. Ada di sana. Di situ juga ada, tapi coba kita buktikan yang di situ aja dulu ya. Nanti setelah kita buktikan yang situ, nanti kita akan sambung yang kedua. Kir, bisa minta tolong nggak, Kir? Alat garu aku, Kir. Kehabisan garunya ini. Pemirsa, kita kehabisan garu, kita akan nyambung lagi garunya. Karena posisi garu tinggal sedikit. Kita akan lanjut lagi untuk pengambilan yang ketiga ya. Nah, udah berapa menit itu? Allahu Akbar, Allahu Akbar. La haula wala quwwata. Oke pemirsa, sambil kita menunggu garunya, coba kita langsung ke lokasi ya. Ini jalannya agak sedikit sulit pemirsa, karena banyak sekali tanggul-tanggul. Ya tujuannya tanggul ini karena lahan tersebut ini rendah. Sudah ngeloncat, Ri. Sudah ngeloncat. Allahu Akbar.
Di sini pemirsa kita lihat di rumpun bambu ini ada, di rumpun bambu ini ada juga, di pohon beringin itu ada, terus di dalam itu juga ada, ya. Tapi sebelum kita wujudkan yang di sini, kita yang di sini aja dulu kita wujudkan ya. Allahu Akbar. Sini. Allahu Akbar. Dia pakai pengaman. Oke, pemirsa, kita lihat di sini ada sosok sinar. Berkemungkinan sinar ini sejenis mustika, tapi kita belum tahu batu mustika apa. Tapi untuk mewujudkannya, kita coba semprot dulu bambu yang akan kita masukkan atau kita nyatakan. Coba disetting dulu, kameramen. Sini 1, sini 2, sini sebelah sini. Nah, sini. Nah, sini 3, dan ini 4, ya. Jadi kita semprot di sini dulu guys. 1. Oke. Sini lagi 1. Sini 1 lagi. Dan di sini 1 lagi. Nah, kita jelaskan dulu pemirsa, kenapa kita semprot minyak di sini, sama di sini, di sini. Tujuan kita barangnya ada di tengah, ya. Nanti di waktu kita tarik, di waktu kita mau masukkan, mudah-mudahan di antara salah satu batu tersebut akan masuk. Coba dari sini aja, Kang Andri, bisa gak? Nah, dari sini aja, lebih enak, biar lebih jelas. Ya, sini, pas di sini. Nah, jadi kita jelaskan pemirsa, barangnya ada di dalam sini, nanti kita tarik, di mana yang akan masuk, nanti disitulah yang akan kita nyatakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Allahumma salli. Allahumma salli. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Agak mundur dikit kameranya. Subhanallah. 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 Sebelah sini rekannya. Nah, jadi kalau di sini mundur sedikit. Nah, gitu. Subhanallah. Allah Allahumma salli. Allahu Akbar. Subhanallah. 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 Allah. Jam parang? Beneran lu bawa parang? Tajam enggak? Pegang. Kameramen sebelah sini. Ya. Sini. Nah, biar dekat. Iya, nasib. Auzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar. Subhanallah. Subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Permen.
Alhamdulillah pemirsa, kita mendapatkan batu mustika. Batu mustika berwarna kuning. Ini kekuatan dari alam seperti mana, kayak seperti batu merah delima atau batu unsur kekuatan dari alam. Gimana Kang Jakir pengujutannya? Pengujutannya tanpa rekayasa. Nah, Jadi nggak nyangka. nggak nyangka kan? Jadi selama ini nebas nggak tahu di sini banyak barang pusaka ya. Nah, ternyata di giliran setelah dibuktikan baru Kang Jakir bisa dapat pengalaman kan. Jadi intinya Kang Jakir jangan melihat dari sisi pengambilannya. Semua bisa terwujud ini atas dasar dari kebesaran Allah. Jadi semakin kali kalau kita dekat kepada Allah semakin bisa terbukti. Jadi yang mana yang bagus, yang itu apa yang ini? Nah, jauh kan? Karena sesuai dengan yang lu suka kan? Benar nggak? Sesuai dengan di hatimu. Di waktu pas saya dapat, dalam hatimu bilang, pasian. Benar nggak? Hah? Iya. Nah, tapi lu takut dengan isinya kan? Nah, itulah maka dari situ gua buang. Ya, ini kita jelaskan pemirsa. Tadi yang Tina tadi takut. Ya, saya tahu. Sampai sekarang pun lagi bingsal loh. Nggak usah bohong, gua tahu. Nah, jangan-jangan besok lo mau di sini sore-sore udah bingsal lo. Jangan rasa takut kayak gitu. Justru kita keberanian kita harus lebih ditingkatkan lagi, ya. Dengan kejadian ini kita wujudkan ini berarti barang itu masih di bawah kekuasaan kita. Itu loh. Nah, jadi terwujud kayak gitu, jangan rasa takutnya lebih tinggi. Karena saya lihat di dalam batin kamu, di dalam pikiran kamu setelah terwujud ini, rasa takut kamu lebih kuat. Bukan masalah lebih berani. Bener nggak? Hah? Agak, kalau takutnya sih nggak terlalu sih Kak. Cuman agak. Iya, cuman mulai gelisah. Biasanya kan nyaman-nyaman. Nah, semenjak ini, Biasanya ikan ini, kayak permen. nah, Iya di sini, permen di sini. nah itu. Kasih rasa takut. Nggak ada rasa takut. Oke. Alhamdulillah, pemirsa, kita mendapatkan sudah berapa? 1, 2, 3, 4 benda pusaka. Di situ ada lagi juga di rumpun bambu ini. Kita akan selusuri lagi, ya. Kita akan coba buktikan lagi. Ini kita simpan dulu, kita amankan. Garunya kita habis, kita ganti lagi yang baru. Lupa bawa banyu minum gua. Oh, alhamdulillah. Ada banyu minum. Kita minum dulu, capek gua. Tapi nggak tahu minum ini udah lama kayaknya. Biarin. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kenapa? Manggil. Nah, gimana dia manggilnya? Nyebut namamu? Nah. Iya, kayak iya. Nah, sekali cuman. Terus? Jam berapa itu kira-kira? Jam 5 sore. Jadi kayak jam-jam gini. Sekali cuman. Langsung merinding nggak lo? Yo, pastilah. Gitu ya. Ini menurut cerita dari pemiliknya atau membuka lahan ini, dia dapat kejadian aneh di sini di waktu sore. Katanya ada yang manggil dia, tapi cuma 1 kali. Tapi posisi manggil suaranya katanya sosok laki-laki. Itu di posisi pohon beringin tua itu ya pemirsa. Ya, nanti kita akan wujudkan di situ. Nanti kita akan cari, kita ungkap semua sejarah di sini agar supaya saudara Kang Jakir tenang bekerjanya, nyaman, tidak ada lagi rasa kegelisahan. Benar nggak Kang Jakir? Jadi di sini pemirsa ada manfaatnya juga kita di sini untuk mengungkap sejarah. Satu, untuk membersihkan, ya. Jangan cuma Satpol PP aja bisa membersihkan. Kita juga dunia gokong bisa membersihkan, tetapi membersihkan sosok makhluk jin yang akan mengganggu kenyamanan manusia, ya. Agar supaya saudara Kang Jakir ini bekerjanya lebih tenang, ya. Karena di dalam hati Kang Jakir ini rasa takutnya lebih tinggi daripada rasa beraninya. Itu. Nah,
Kalau dia sakit baru ingat kepada Allah. Kalau dia sehat nggak ingat. Oke, pemirsa, kita selusuri ke sini. Lokasinya memang sangat ekstrim, pemirsa. Karena posisi ekstrim inilah tujuan kita ini ingin mengungkap sejarah. Ya kayak gini tempatnya, nggak ada yang nyaman. Sini Kang Jair. Nah, minta tolong pegang ini, palangan lo ikut. Lo enak, terabas klep aja. Oke, pemirsa, kita lihat di sini. Di sini ada keris gede, tapi nggak akan kita wujudkan keris ini, karena keris ini untuk pengujudannya kayaknya tidak sesuai dengan lokasi dan hari ini. Kita mencari yang kira-kira bisa mudah diwujudkan aja. Nah, di sini ada sosok sinar, pemirsa. Ya, di sini ada sosok sinar. Nanti coba kita wujudkan, ya. Sebelum kita wujudkan, coba Kang Jakir periksa dulu, dilihat dulu, dilihat aja, nggak usah di ini. Nah, ini kan lugut semua. Nah, dilihat aja dari atas ke bawah. Ini babunya masih hidup atau enggak? Hidup, masih hidup ya? Masih hidup. Nah, coba diperiksa, dilihat-lihat aja dulu. Kameramen coba dekat-dekat, jangan jauh-jauh. Nah, terus dari atas ke bawah. Terus pelan-pelan, jangan terlalu cepat, jadi pemirsa bisa melihat langsung. Terus sampai ke bawah. Ya. Terus. Oke. Gimana Kang Jakir? Udah ngelihatnya? Udah. Ini coba kita semprot di sini ya pemirsa. Karena posisi barangnya ini dari mulai atas sini sampai ke bawah sini. Dia naik ke sini, turun ke bawah. Naik ke sini, turun ke bawah lagi. Naik ke sini, turun ke bawah lagi. Jadi posisi dia posisi kayak gini terus. Jadi coba kita semprot di sini sampai semprot sini. Karena dia posisinya naik batas sini sampai ke sini. Nanti kalau kita semprot sampai ke atas, nanti takut posisi untuk menyatakannya agak terlalu sulit. Jadi kita semprot di bagian sini sama di sini ya. Sini kita semprot. Bismillahirrahmanirrahim. Sini juga kita semprot. Nah, 2 titik ini yang kita semprot. Karena posisi dia batasnya sampai sini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma shalli. Subhanallah. Allahumma shalli. Inna ma'amru kun fayakun Allah. Allahu akbar. Allahu akbar. La hawla wala quwwata illa billah. Subhanallah. 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 Allah. Allah. Subhanallah. Allah. Oke. Kita kasih dulu garunya untuk mempermudah pelengkap. Coba dekat-dekat sini Kang Jakir. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kupas dulu satu persatu ya pemirsa. Nanti setelah kita kupas, baru nanti kita tebang. Mudah-mudahan barangnya bisa terwujud. Ini kita bersihkan dulu. Allahu Akbar. Ternyata nggak di dalam, ada di sini posisinya. Ini lebih unik lagi batunya. Warnanya ada 2.
Ya, ini unik pemirsa. Ini batu mustika juga, ya. Dia tidak ada unsur khodamnya, tetapi ada kekuatan dari alam, ya. Alhamdulillah, mau kita tebang pohon ini. Nah, ini sampai terbusuk. Nah, ini lihat pemirsa, ini sampai terbusuk ya posisinya. Mau kita tebang isinya, ternyata dianya udah di luar, ya. Itu. Alhamdulillah hari ini kita mendapatkan 2 mustika. Nanti kita akan simpan. Jika memang pantas kita akan berikan sebagai cenderamata, kita akan berikan sebagai cenderamata. Itu ada lagi satu di situ, kita akan wujudkan lagi. Ini kita amankan dulu. Hari ini kita panen. Iya. Panen. Kenapa? Bener nggak panen? Hah? Iya. Ini lebih dari laos panennya. Lu kerjanya bisa nyaman, ya kan? Bener nggak? Sini ada lagi satu pemirsa. Sinarnya kita lihat satu di sini. Di sini kita lihat ada satu. Nanti coba kita wujudkan ya. Tapi sebelum kita wujudkan, coba kameramen setting dulu, dekatkan. Oke. Kita semprot dulu ya. Oh, sudah nih syaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Inna ma'amru. Kun fayakun Allah. Subhanallah. 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 Allahumma salli. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah. 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 Ah, wala quwwata. Subhanallah. Subhanallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah. 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 Alhamdulillah pemirsa, sedikit. Ini apa? Mustika. Mustika. Mustika atau batu? Wah, ini alhamdulillah pemirsa sudah terwujud. Posisinya masih di sini terjepit, ya. Singitan dianya. Takut dianya sama kita itu, Kir. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, biru. Tuh lihat nggak? Biru. Tuh. Subhanallah. Mau kabur lagi kayaknya. Subhanallah. Kita mendapatkan batu blue sapphire. Blue sapphire warna biru. Ini ada khodamnya. Kalau wujud aslinya kita lihat wujud palsu. Wujud palsunya kita lihat sosok macan putih. Ya. Macan putih ada 2. Satu laki-laki dan satu perempuan, ya. Sosok macan putih ini tujuannya yang kalau laki-laki untuk menjaga atau untuk melindungi bagi orang yang memegangnya dari sisi manapun, dari segi manapun. Kalau dari macan perempuan atau pasangan perempuannya itu akan menjaga kewibawaan dan untuk meningkatkan pamor atau jabatan, ya. Ini yang kita lihat. Tetapi kalau wujud aslinya tidak lain dan tidak bukan, ini sosok makhluk jin, ya. Ini dulu pernah digunakan dengan orang dan orang tersebut itu mungkin merasa lalai untuk memberi makan atau mengurus atau merawatnya, lalu barang ini menghilang sendiri, kabur, dan sekarang ini bersarang di sini.
alhamdulillah kita temukan dan kita wujudkan dan kita ungkap sejarahnya, ya. Ini kita mendapatkan satu, itu masih ada juga satu di situ. Kita lihat sinar, ada sinar situ. Nanti kita coba wujudkan lagi. Mantap-mantap nggak batunya? Hah? Banyak. Banyak ya. Iya. Nah, ya. Mantap. 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 Coba di-shooting dulu, dekat kan? Di sini juga ada sinar, sini juga ada sinar. Tapi di waktu saya membacakan doa ruqyah, sinar ini hilang. Saya bacakan doa ruqyah juga di sini hilang. Nah, di sini saya bacakan doa ruqyah tidak hilang, tetap masih ada sinar. Berarti yang di sini tidak ada benda pusakanya, ini tidak ada benda pusakanya, tetapi hanya sosok makhluk jin. Tapi yang kali ini berkemungkinan besar ini ada benda pusakanya, karena di waktu saya membacakan doa ruqyah, barang tersebut ini masih tetap ada di sini, ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billah. Ayyuhal subhanallah. 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 Allahu Akbar. Subhanallah. Subhanallah. Kanan kiri. Allah. Allahu Akbar. Subhanallah. 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 Oke pemirsa, posisi barang ini menghilang, kadang nongol, kadang menghilang. Barang ini sebenarnya tadi sudah terwujud, tapi saking kuatnya kekuatan barang ini, dia bisa masuk lagi karena belum tersentuh dengan tangan manusia.
Subhanallah. Subhanallah. Kayaknya hari ini kebobolan kita kayaknya. Berkemungkinan kaget ya, Kir? Sama aja, gua juga lagi kaget. Subhanallah. Kalau seandainya tidak terwujud pemirsa, disinilah letaknya yang namanya benda-benda bersejarah. Tidak semuanya bisa terwujud, ada juga sebagian gagal. Tetapi kegagalan itu bukan disebabkan dari kekuatan barang tersebut itu, tapi sebagian terkadang itu belum jodohnya, ya. Coba lihat di sini, siapa tahu nanti jatuh di sini. Kadang kita lewat dari pantauan kita, nggak ada ya, nggak ada yang jatuh tadi kira. Perhatikan kita kalau ada yang jatuh. Sinilah pemirsa, kalau kita ingin mencari barang, coba sambil dibantu cari, Kir. Biar keren deh. Kau fokus ini, kalau nggak fokus ini nanti kameramennya kemana-mana. Sambil dibantu, sambil diraba, siapa tahu dengan jalannya diraba bisa ketemu. Nah, ternyata hari ini zong kita dapat. Nggak semuanya bisa dapat, ya. Nah, kayaknya kalau dilihat kayak gitu sih. Nggak ada yang jatuh kira. Oke. Coba sambil periksa situ, Kir. Gua ngancurkan yang di sini juga. Semangat. Ada? Oke, sudah cukup. Oke, pemirsa, barang yang kita wujudkan di sini tadinya sudah terwujud di sini. Ternyata barang tersebut itu sangat pintar dan licik. Jadi kita mewujudkan di sini. Kita lihat di sini hilang. Di waktu saya wujudkan, di waktu saya mencari, saya melihat sekelebat berlari ke ujung sana, ya. Itu. Berarti hari ini yang kita buru, alhamdulillah, kegagalan, dan tetapi kegagalan ini
bukan berarti posisi barang itu lebih kuat, tidak. Tetapi yang kita wujudkan ini tidak berhasil dikarenakan belum rezeki atau belum jodoh kita, ya. Mungkin kita keluar dulu sejenak, kalau di tempat yang lebih terang kita nanti akan ungkap sejarahnya, ya pemirsa, karena di sini banyak sekali serangga atau nyamuk, ya. Kasihan nanti tim-tim kita udah mulai banyak serangan nyamuk. Oke pemirsa, kita lihat nanti kondisi dan keadaannya. Kalau jikalau kita masih bisa mengungkap untuk konten yang kedua, kita akan lanjut untuk konten yang kedua. Tetapi kalau seandainya waktu ini sudah mendekatin ba'da maghrib, kita akan tunda. Berkemungkinan besok kita akan lanjut untuk mengungkap sejarahnya. Kita akan melihat nanti waktu dan jamnya. Kalau jikalau waktu dan jamnya masih ada untuk kita ungkap sejarahnya, kita akan ungkap sejarahnya. Lihat mana kir yang nggak terlalu sulit melangkahnya. Sini, lihat sini aja, nggak sulit kita. Dan di sini pemirsa, langkahnya agak sedikit berat karena kita melewati tanggul pemirsa. Wih, susah juga nih langkahnya, kir. Wah, lu nih bohong. Pemirsa, gua dibohongin sama Kang Jakir. Bisa nggak lompat? Wah. Alhamdulillah pemirsa, hari ini kita sudah mendapatkan benda bersejarah. Kita mendapatkan sosok batu. Yang pertama kita mendapatkan batu giok. Satu, yang kedua kita mendapatkan batu yang di sini di pohon gelam. Dua, terus batu yang di rumpun bambu juga. Dua rumpun itu satu bambu. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 pusaka, 6 batu pusaka. Oke, kita sedikit dulu ingin mengungkap sejarahnya. Gatal sekali, banyak sekali serangga dan nyamuk. Padahal kita sudah menghidupkan dupa dan garunya pemirsa. Kita keluarkan dulu benda pusaka dan sejarahnya. Sini Kir, gua mau ngobrol sama lu. Jangan lu dapet batunya aja lu nggak berani di sini. Gimana? Sini. Gua mau tanya sama lu. Sini. Karena barangnya kan ada di lu juga. Tuh. Satu ada di saudara Kang Jakir yang pegang dia. Ini batunya warna apa? Hijau ya? Hijau. Nah, gua pegang dulu ya. Alhamdulillah pemirsa, kita mendapatkan yang pertama, kita mendapatkan batu giok. Manfaat dan kelebihannya sudah kita jelaskan tadi. Yang kedua, kita mendapatkan batu hitam, yaitu penunggunya sosok perempuan, saudara Kang Jakir yang takut. Yang ketiga, kita mendapatkan batu hijau, isi penunggunya kita sudah buang. Yang keempat, kita mendapatkan batu mustika yang di dalam bambu ya Kang Jakir ya. Dan yang kelima, kita mendapatkan, yang pertama ini dulu ya. Yang ini dulu pemirsa, kuning dalam bambu. Nah, yang ketiga kita mendapatkan ini ya. Batu ini unik, dalam bambu juga ya. Nah, yang terakhir, batu blue safir. Ini. Jadi kalau ngelihat saudara Kang Jakir yang ini sama yang ini, yang lain nggak begitu tergoda dia. Ngelihat ini lebih tergoda lagi. Mantap, katanya mantap. Tapi dia sudah dapat rezeki ini, nggak boleh. Ini kita kasihkan ke orang. Ini saudara Kang Jakir. Jadi gimana Kang Jakir? Udah melihat sekali pengambilannya? Puas. Puas. Terus batu-batunya gimana menurut Kang Jakir? Bagus-bagus nggak? Batunya bagus, asli. Ini bukan beling, Nah. batu. Itu. Tahu ini batu asli. Bukan roti, bukan ya. Beling, batu. Jadi alhamdulillah pemirsa, hari ini kita bisa mewujudkan benda-benda bersejarah. Dan setiap yang kita dapatkan ini ada unsur sejarah dan ada unsur khodamnya. Sebagian ada unsur khodamnya, sebagian juga ada unsur kekuatannya. Nah, kita membuktikan ini semata-mata
bukan untuk menunjukkan kelebihan kita sebagai manusia, tidak. Tetapi kita menunjukkan ini semata-mata hanya untuk mengungkap sejarah. Tetapi jika Anda percaya dan yakin dengan pengujudan dan benda pusaka bisa terwujud, itu semuanya atas dasar dari kebesaran Allah. Tetapi jika Anda tidak percaya pengambilannya, jangan melihat dari sisi pengambilannya, karena kita hanya untuk mengungkap sejarah dan mencari benda-benda bersejarah. Ya, oke pemirsa, mungkin itu aja yang kita jelaskan. Untuk konten yang berikutnya, ada berapa pohon beringin? 1, 2, 3, 4, 5. 5 pohon beringin itu kalau kita lihat unsur sejarahnya sangat tinggi dan sangat kuat. Kalau saya lihat di sini ada keris gede, ya. Nah, itu di situ juga gua belum tahu, tapi yang gua lihat di situ banyak sekali sinar. Kita lihat nanti. Kalau hari ini bisa kita untuk konten untuk mengungkap sejarah yang kedua, kita akan ungkap sejarah yang kedua. Tetapi kalau seandainya waktunya tidak bisa memungkinkan lagi untuk mengungkap sejarah yang kedua, kita akan melanjutkan besok. Mungkin itu aja yang kita jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan ada rezekinya.